Mau ikut Imat, ya silakan. Ikut Imat, ikut Fuad Pleret, mudah-mudahan di akhirat kumpul sama Imat, Fuad Pleret sama Mama Gufron. Tidak diproses, tidak dihukum, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya. Akan saya ajak seluruh pribumi Indonesia, akan kami kepung rumah dia dan akan kami sewa di asal saudara. Allahu Akbar. Woi monyet, hai babi. Kiai monyet, kiai babi, kera bersorban. Iya, Pak Habib ya, Pak Habib Bahar itu kan sering. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahun ya Innallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Fuad itu bukan monyet, bukan. Anjing aja nggak bakal hina para ulama-ulama yang lurus, yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mau hina ulama dunia, silahkan, tidak ada urusan kita, betul? Betul. Tapi yang telah dia hina, yang dia telah lecehkan adalah simbol kemuliaan, simbol kehormatan, simbol keagungan masyarakat pribumi Indonesia Timur, yaitu guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Itu penjahat, pengkhianat, haram untuk kita dukung dan lindungi mereka, betul? Jadi kalau kita katakan hidup maling, berarti kita dukung maling. Kalau hidup pengkhianat, berarti kita dukung pengkhianat, saudara. Kalau maling, penipu, pembohong, pengkhianat bukan hidup. Adili, hukum mereka, betul? Takbir. Lalu kenapa Habib Utsman bin Yahya yang mengeluarkan maklumat pribumi yang berjihad itu syaitan? Tulisannya Mufti Belanda itu jelas sebagai bukti bahwa Habib Utsman bin Yahya bekerja sama dengan Belanda, mendukung Indonesia dijajah oleh bangsa asing dan tidak boleh melawan ataupun berjihad. Sejarah yang sulit dibantah bahwa Habib Utsman bin Yahya sebagai mufti Belanda berfatwa di dalam kitabnya yang berjudul Manhajul Istiqomah Fid Dini Bis Salamah. Isi fatwanya adalah setiap pribumi diharamkan untuk berjihad melawan pemerintah Belanda. Setiap pribumi yang berjuang, berjihad, perang sabil, perang fisabilillah melawan penjajah Belanda dikatakan sebagai huruf di budaya setan. Coba mari sekarang kita renungkan, kita tafakuri secara pelan-pelan dan santai. Para pejuang pribumi yang ingin merebut tangannya sendiri dari penjajah, tapi dikatakan huruf, dikatakan berdosa. Jihad orang-orang bodoh katanya. Masya Allah, naudzubillah, naudzubillah. Bukankah itu jelas pengkhianat? Kenapa tidak dihukum? Kami heran dengan para Habib ini. Awalnya datang sebagai pekerja VOC. Lama-kelamaan keturunannya sekarang malah mau jadi tuan tanah di Indonesia. Kurang ajar, tidak punya akhlak. Jadi kalau menentang dia tuh dianggapnya bukan umat Islam, kan bahasanya itu selalu seperti itu. Ya. Kami umat Islam, seluruh kaum muslimin, ayo bersatu di bawah. Nah, di bawah. Nah, tunjukkan dalil kami. Kita lihat siapa punya dalil yang lebih kuat. Bukan kau teriak di atas mimbar ngadu domba. Umat kurang ajar, tidak punya akhlak. pas bagian ada golongan dari Ba'alawi yang diserang, dimonyet-monyetin, marahnya luar biasa. Ya. Ini asobiyah, ini sudah fokus pada, Padahal, saya potong dulu ya. Padahal golongan dia sendiri bukan cuma memonyet-monyetkan. Sampai kiai dikatakan kotoran. iya betul. Telapak kaki Habib yang hina, yang mabuk, berzina, dan sebagainya, lebih mulia kakinya daripada kepala Iya, kiai. Kiai. Itu kan sudah penghinaan, tapi dia diem. Tapi ketika ada satu kalimat saja yang mengatakan, marahnya luar biasa, ngajak seluruh umat Islam harus ikut komando perang. Monyet, hai babi. Kiai monyet, kiai babi, kera bersorban. Iya, Pak Habib ya, Pak Habib Bahar itu kan sering sekali. Maka saya sampaikan, saya nyatakan dengan tegas, Bukan kau teriak di atas mimbar ngadu domba. Umat kurang ajar, tidak punya akhlak. saya sampaikan kepada Kapolri sampai Presiden, Menkumham dan semuanya ada, bahwasanya saya Sekarang kita sudah mendengar sumpah Bahar bin Smith. Bagaimana menurut kalian, sahabat muslim? Bahar bin Smith bersumpah
Bahar Bela Bismit bersumpah jikalau Fuad monyet anak cucu PKI tidak diproses, tidak dihukum, tidak dipenjara, maka jangan salahkan saya, akan saya ajak seluruh pribumi Indonesia, akan kami kepung rumah dia dan akan kami seret di asal saudara. Allahu Akbar. Sudah beberapa hari demo berlalu, tapi sumpah itu dibawa sampai kiamat. Bahkan Nabi sendiri melarang bersumpah dalam keadaan sengaja. Tapi diingkari jika sumpahnya itu tidak terbukti, maka klub 100% menjadi golongan orang munafik. Jika seorang pemuka agama sudah menjadi munafik, maka haram untuk percaya kepada mereka. Lihat saja ke depannya Habib ini akan melupakan sumpahnya. Padahal perkara sumpah itu masuk dalam kategori perkara yang sangat berat. Bahkan Pak Habib Rizik juga sering seperti itu kan? Iya. Kepada Pak Presiden goblok. Pak Habib Rizik itu mengaku sebagai ulama, dan Pak Habib Rizik itu kemudian mencitrakan kepada masyarakat secara umum bahwa ulama itu mudah menghakimi. Saudara asah golok yang tajam. Saudara asah aja golok yang tajam. Mudah memisah kelompok saya berarti Muslim, kami umat Islam. Wahabi yang suka mengkafir-kafirkan aswaja tidak berakhlak, kurang ajar. Menghakimi, kemudian marah-marah, ujaran kebenciannya pekat gitu kan, kesana kesini, bicaranya kasar. Nah, jadi ulama sekarang dicitrakannya sebagai orang yang marah-marah. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka habis di mana saja berada, saudara. Takbir. Punya kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Kalau Bapak Presiden mau dihormati habaib, mau dihormati ulama, mau dihormati umat Islam, mau dibantu, mau didukung, mau dijaga, mau dibela, maka bersihkan kabinet merah putih dari orang-orang bermasalah. Ketika bangsa dan negara ini chaos, beliau diam. Ketika kaum muslimin itu sekarang dimiskinkan, beliau diam. Tapi ketika golongan Ba'alawinya yang diserang, dia langsung nantang perang. Ini kan udah kategori asobiyah. Asobiyah itu adalah salah satu dosa paling besar, di mana dia marah karena golongan, dia benci dan mencintai karena golongan. Mau ikut imat, ya silahkan. Ikut imat, ikut Fuad Pleret, mudah-mudahan di akhirat kumpul sama imat Fuad Pleret sama Mama Gufron. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.